Selamat pagi. Pagi ini kita belajar mikrotik sederhana aja ya. Karena saya itu jarang menggunakan PPPoE atau jalur PPPoE binding. Saya itu lebih suka menggunakan IP statik supaya IP statik ini lebih mudah dipahami dan untuk maintenance juga gangguan itu lebih gampang gitu ya daripada PPPoE. Jadi ini mau diterapkan di sistem fibering ataupun sistem wireless, sistem pengkabelan ataupun sistem wireless, ini akan jauh lebih stabil gitu. Untuk putusnya itu dia akan lebih bagusan untuk IP statik ya, IP static binding yang kita gabung dengan hotspot gitu. Mau digabung dengan hotspot ataupun jenengan dipakai buat khusus IP statik saja tanpa hotspot, itu akan lebih bagus. Karena di sini itu seperti ini kan. Contoh mama ini ya. Di sini itu untuk settingannya itu cukup gampang ya. Cuman jenengan aktifin di IP hotspot, terus server profile. Untuk di server ini cuman aktifin hotspotnya saja itu. Setelah aktif hotspotnya ini, dengan cari hostnya. Di host ini nanti kan dia akan muncul nih IP yang kita setting di router pelanggan. Contoh di Fikri ini IP nya 125.125.16.10.7 ya. Ini di host sebelum saya binding itu akan muncul ini. Nah terus habis itu kita klik gini, terus make binding gini. Nah terus ini addressnya itu kita bikin 125.16.10.7 seperti yang kita setting di routernya. Terus tuh addressnya juga kita samain seperti ini. Terus hotspotnya itu kita pilih all. Terus di sini type-nya itu kita pilih bypass gitu ya. Terus apply, terus oke gitu. Nah setelah itu ini kan masih loss nih ya kecepatan ini masih loss. Nah terus kita batasi dia gitu. Ini cukup mudah kan, daripada kita belajar PPPoE nanti malah ruwet gitu. Nah setelah itu ini kan masih bypass, lolos nih kecepatan berapapun pelanggan akses bisa. Untuk speednya kita pakai queues. Di queues itu kita bikin di simple queues. Itu tadi siapa, Fikri ya, Fikri gini. Nah simple queues mama gini, istilahnya belum ada di sini. Mama gini klik, terus di sini kasih nama Fikri gitu, IP-nya tadi berapa gitu ya, 125 berapa gitu di sini. Terus kita mau kasih bandwidth berapa dia gitu ya, mama 5 MB gitu, berarti kita tulis 5 M gitu ya. Terus ini kan uploadnya ya, terus downloadnya berapa, 10 M gitu ya, berarti ini tulis 10 M gitu ya. Terus browse limit gitu, anggaplah ntar dulu ini udah oke gitu ya. Terus kita ambil yang di Fikri aja. Nah ini udah oke, terus Fikri udah tergenerate ya di sini untuk kunci kecepatannya gitu. Jadi targetnya itu ini punya Fikri IP-nya. Terus uploadnya itu kan 5M, terus downloadnya 5M gitu ya. Terus browse limit itu apa gitu. Browse limit itu saat pertama kali si Fikri ini, user ini mengakses gitu ya, dia akan dikasih bandwidth gede. Jadi dia kasih 10 M gitu ya, walaupun aslinya juga dia cuma 5 Mbps itu. Nah ini akan dikasih bandwidth gede. Tujuannya seumpama dia waktu angkat konten ya, seumpama dia muter YouTube set gitu, dia akan cepat gitu selama 10 detik gitu ya. Kita bikin dia 10 gitu ya, selama 10 detik. Nah gini, selama 10 detik. Nah setelah itu Bruce threshold itu apa? Setelah dia jalan, dia ini rata-rata ya, rata-rata bandwidth yang dia pakai gitu ya. Jadi selama 10 detik dari 10 ini dia akan pindah ke 5 gitu ya, distabilkan di 5 gitu. Nah terus rata-ratanya akan dilihat di Bruce threshold gitu ya. Bruce-nya itu di thresholdnya itu dia ini Bruce rata-rata, dia akan mendapatkan kecepatan itu. Semua dia itu di penggunaannya dari 5 Mbps itu cuman 3 Mbps ya, itu akan di Bruce hold di sini ya, di Bruce holdnya gitu. Nah setelah ini udah gini dah, terus kita
apply gitu ya, apply terus di oke. Ini akan aktif dia. Jadi Fikri itu hanya akan bergerak di traffic ini. Dia akan penggunaan sesuai ini gitu ya, 5 sampai upload downloadnya itu 54 ini. Boost thresholdnya itu selama 10 detik pertama dia angkat konten apapun gitu ya, di HP manapun dia nyambung ke wifi nya itu 10 MB itu untuk angkat pertama aja kan. Tapi setelah itu dia akan turun lagi ke kuncian kita itu yang ini, yang 54 ini gitu ya. Itu cuma selama 10 detik gitu kan. Ini akan mudah dipaham daripada belajar PPOE yang seperti ini. Nah, ini PPOE ya. Jadi kan setting PPOE, terus PPOE server, kita bikin PPOE server dulu gitu ya. Itu akan lebih rumit gitu. Karena apa? Kadang di PPOE itu juga dia sering looping ya. Sering looping karena IP itu kan ada di server gitu. Kalau di PPOE seperti ini kan, cuma saya contohkan ya satu ya. PPOE. Nah, di PPOE server ya. Terus kita tambah PPOE-nya. Anggaplah ini PPOE. Kita ke brick. Oke. Kita bikin ini PPOE server ya. Kita kan bikin nih di sini user ID pelanggan ya. Contoh namanya kita gitu ya. Kita. Ya kan? Namanya kita gitu ya. Terus ininya juga kita gitu. Kita. Gitu. Nah, terus servisnya kan dia servisnya PPOE. Nah, servernya anggaplah berapa MB gitu. Anggaplah di sini udah ada 10 MB, 5 MB gitu. Anggaplah default ini 5 MB gitu ya. Nah, terus lokal address, address kita tadi 125 gitu ya. 125.16.10.77 gitu ya. Lokal address itu lokal server berarti titik 1. Nah, terus remote addressnya itu 125.16.10.77. Nah, lokal address itu nanti IP router pelanggan gitu ya. Terus kita oke gini. Nah, ini kan untuk secret, ini kan untuk pelanggan ya, yang nanti dimasukkan di router pelanggan PPOE-nya itu PPOE-nya seperti ini. Nah, setelah PPOE-nya seperti ini, terus kita di pelanggan itu masukkan ini sama ini. Berarti kan pelanggan cuma punya username sama password saja. IP-nya ada di server. Kelemahannya sistem ini kan, jenengan akan remote nih router pelanggan dari server ya, mengakses IP 77 ini gitu ya. Itu akan kesulitan karena kalau pas koneksi linknya itu buruk, jenengan nggak akan bisa ngakses ini. Dan kedua, kalau koneksi linknya buruk, si router pelanggan ngakses server itu juga akan putus-putus gitu, karena dia mencari IP ini di server gitu ya. Itulah kelemahannya itu. Nah, kenapa saya nggak suka seperti ini? Karena ini kelemahannya banyak. Satu, router pelanggan nggak punya IP ini gitu ya. Terus dia hanya punya username sama password ini. Username sama password ini kan memanggil si server ya untuk bisa terhubung. Jadi itu terhubungnya via password sama username gitu. Sedangkan dalam dasar sebuah koneksi jaringan itu yang dipanggil IP gitu kan. Itu bukan nama ini bisa aja sama gitu ya, mama kita, terus si IP 99 juga kita gitu. Nah, dia akan memanggil username sama password yang sama gitu, sedangkan yang dihitung itu kan IP gitu, connection IP, bukan connection username sama password gitu. Itu akan susah di situ. Nah, itulah kelemahannya PPOE ya. Dan saya lebih suka menggunakan IP statik. Kita tutup dulu ya. IP statik. Nah, contoh kayak ini ya, Zatin. Ini kan 5/4 MB ya. Uploadnya 5, downloadnya itu 10. Downloadnya itu 4. Kalau dia penggunaan full, ini akan seperti ini merah. Dan untuk semua pelanggan ini tidak membayar pada tanggalnya ya. Mama tanggal 5 nih di saya. Tanggal 5 dia tidak membayar. Otomatis malam tanggal 6 dia akan off. Gimana cara mengoff-kannya gitu? Cara mengoff-kannya adalah kita di sistem, di schedule, kita bikin schedule jadwal ya. Ini belum tak aktif ini malah. Nah, di schedule ini
contoh tadi Fikri aja ya yang kita buat contoh. Nah di schedule si Fikri pada tanggal November tanggal 6 2023 jam 00 ya kan, telah pembayaran terakhir itu kan tanggal 5 ya, jadi tanggal 6 nya dia akan mati secara otomatis. Nah di perintahnya itu adalah IP hotspot, IP binding, dia akan menuju ke si schedule ini, dia akan memerintahkan ke IP hotspot, IP binding, dia akan disable atau mengoffkan fine perintahnya yang ada komennya Fikri gitu ya. Jadi gini kan penjelasannya dari script ini ya, penjelasannya adalah dia akan masuk di IP hotspot terus IP binding yang pakai nama Fikri. Nah ini dia akan di sini, dia akan di sini otomatis disable, otomatis ini akan terpencet pada jam 00 itu gitu ya, pada tanggal 6 jam 00 otomatis dia akan disable gini gitu. Nah nanti kan pelanggan, Mas internetnya mati gitu ya, nah terus kita cek dia udah pembayaran belum. Kalau belum, kalau udah pembayaran ini kan off gini otomatis tanggal 6 nya ya kan. Kalau udah pembayaran kita tinggal cari nih Mama Fikri gitu, Fikri gitu ya, terus kita enable kan lagi, otomatis internetnya hidup. Ini akan lebih mudah, lebih simpel gitu kan. Satu itu, kedua dalam sistem itu, dalam sistem ini kita bisa menjalankan dua layanan ya. Satu ini untuk rumahan gitu ya, kedua itu untuk hotspot gitu. Untuk hotspot contoh di hotspot itu kita punya ini semua ini ya, punya operator si kuda ini. Nah nanti kita juga di sini ada vouchernya gitu ya, voucher hotspot. Jadi kita selain kita bisa main di apa namanya rumahan yang kita binding, pelanggan ini kita binding, nanti kita bisa main hotspot yang nanti pakai kode voucher gitu ya, yang nanti pakai kode voucher. Dan itu kode vouchernya seperti ini kan. Nah nanti kode vouchernya seperti ini ya contoh. Jadi di sini itu ini harga berapa gitu ya, mau kita limit si voucher ini berapa gitu. Nah nanti selain kita main ini, selain kita main si rumahan seperti ini, juga kita bisa main hotspot dalam satu jalur gitu ya. Itu akan lebih mudah lagi maintenance-nya juga gitu. Nah nanti kalau ada orang komplain, suruh nyebutin aja dia ininya, kode vouchernya itu ya, kode vouchernya ini gitu. Nah nanti di situ kita cari gitu kode vouchernya, itu akan lebih mudah, lebih simpel, gampang perawatan gitu, gampang untuk melakukan saat gangguan gitu, daripada main hotspotan apa main PPOE-an yang kadang sering looping gitu. Itu nggak usah ditiru lah PPOE itu hanya untuk yang memang apa ya, nggak usah lah pokoknya lah, rumit itu. Saya aja pernah tapi tak batalkan itu untuk layanan PPOE. Nah terus cara tersambung ke internetnya, untuk ngecek internetnya ya. Nah semua port ini kan kita binding, jadi orang itu mau masuk di lubang manapun di Mikrotik itu bisa gitu. Cuman di port satunya ini aja yang kita untuk jalur internet gitu ya. Nah ini juga nanti ini aja saya settingannya statik gitu loh ke pusat sumber internetnya seperti itu. Nah, ya udah itu aja dulu 13 menit untuk penjelasan sederhana di Mikrotiknya. Dan untuk yang PPOE itu seperti ini. Terus penjelasan PPOE itu ya, PPOE itu di PPOE itu kita cuma memasukkan username sama password, IP ada tetap di server gitu. Ya memang ini aman kan, dia nggak bisa merubah gitu, karena dia nggak tahu IP-nya. Tapi kelemahannya ya saya sebutkan tadi, kalau putus dia akan mencari lagi IP-nya, itulah yang menyebabkan internetnya jadi bermasalah gitu. Nah kalau IP statik, IP hotspot, IP binding. Nah coba contoh si Fikri ya tadi ya, Fikri. Setelah dia kita kunci di sistemnya si Fikri ini, selain dia kita kunci di sistem itu MAC addressnya ini, IP-nya ini, nanti di router juga kita akan apa namanya, mengasih IP ini di router gitu. Nah nanti dirubah bang, tidak semudah itu. Kalau user itu merubah IP ini, nanti keluarnya halaman login yang harus memasukkan kode voucher gitu ya. Jadi internetnya nggak akan jalan kalau ini dirubah. Mama ini dirubah jadi 8 gitu ya, dia nggak akan jalan gitu. Karena apa?
dengan MAC address ini dia mendapatkan IP ini ya. IP ini hanya untuk MAC address ini. Kalau IP 8 MAC addressnya ini, jadi dia nggak akan bisa jalan gitu. IP 8 hanya untuk MAC address yang lain gitu ya, yang sudah dikunci di mikrotik, dan pelanggan juga nggak tahu MAC address dari router lain gitu. Ya udah kan, seperti itu aja untuk saya jelaskan. Mungkin besok saya lanjutkan untuk eh, belajar ininya dulu ya, sistem dasarnya dulu ya. Jadi mendingan pakai IP statik kalau saya sih, daripada PPPoE. Bukannya saya nggak bisa, tapi kendalanya itu lebih sulit gitu ya untuk mengatasinya, dan saat koneksi tidak stabil di jaringan apa namanya, wireless ya, jaringan wireless ataupun di jaringan kabel, itu akan lebih kelihatan bermasalahnya gitu kalau kita pakai PPPoE gitu ya. Tapi kalau pakai IP statik itu walaupun ada gangguan itu nggak terlalu terlihat gitu loh, di putus-putusnya sinyal gitu ya. Yaudah, itu aja yang ingin saya sampaikan untuk pagi ini. Mungkin nanti saya lanjutkan lagi pulang kerja sore gitu ya. Selamat pagi, terima kasih.